saya Muhammad Yusuf Effendi dengan NIM 051730129 dari UP BJJ Bandung. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis, yaitu analisis dan mitigasi resiko keuangan dan operasional pada usaha tani padi. Dan saya akan mewawancarai seorang petani usaha padi di Kampung Cipicung, RT 02 RW 03 Desa Girimukti, Kecamatan Pesekuda, Kabupaten Cianjur. Di sini saya sudah berada Di sini saya sudah berada salah seorang petani, yaitu dengan Bapak Rudiana yang sudah sesuai dengan dijadwalkan. Pada hari ini saya akan mewawancarai tentang usaha tani padi milik beliau, Pak. Oke, selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, sebelumnya saya mungkin mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya sesuai yang kemarin dibicarakan, yaitu mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya tentang analisis dan mitigasi resiko keuangan dan operasional usaha tani yang Bapak kelola ya. Di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, baik itu Pak. Ya, silakan. Langsung saja, mungkin yang pertama, untuk usaha yang Bapak kelola ini untuk luasnya berapa ya Pak? Untuk luasnya ini kira-kira 1 hektar. 1 hektar, Kurang lebih 1 hektar. Untuk selanjutnya, mungkin dari lahan 1 hektar mungkin ada risiko ya Pak? Betul, risiko itu selalu ada. Yang ingin saya tanyakan itu apa saja risiko keuangan yang mungkin sering terjadi di usaha tani milik Bapak ini? Kalau risiko keuangan itu pertama mungkin dari pembelian pupuk, terus juga dari upah kerja. Ya, sedangkan upah kerja itu kan setiap musim panen itu kadang bisa naik. Upah itu kadang naiknya 10.000, 15.000. Kadang 2 musim tidak naik, bahkan 1 musim tidak naik, nanti musim berikutnya bisa naik juga, seperti itu. Termasuk pupuk juga mungkin? Iya, termasuk pupuk, pembelian pupuk. Mending misalkan kalau harga gabah naik, nah yang sedangkan yang jadi kendala misalkan harga gabah tetap, tapi biaya itu naik, seperti untuk biaya upah, terus misalkan pembelian pupuk. Nah dari sana jadi kendala juga, seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, untuk seberapa besar pengaruh perubahan harga gabah tadi terhadap pendapatan Bapak? Untuk berpengaruhnya seperti yang dibicarakan tadi, pengaruhnya misalkan dari hasil panen mungkin ya. Pengaruh dari hasil panen terhadap mungkin kalkulasi perbedaan atau perbandingan harganya ya. Berpengaruhnya sangat berpengaruh. Misalkan kadang jadi push plus juga, misalkan dari sawah kembali ke sawah. Contohnya seperti ini, misalkan kita pendapatan gabah itu misalkan 1 ton. Misalkan dari 1 ton cuman harga 7.000 1 kilo gabah, berarti 7 juta 1 kali 1 musim panen. Sedangkan misalkan untuk biayanya per hari untuk seperti mencangkul terus dan sebagainya, dari penanaman dan pemeliharaan kita bisa sampai 5 jutaan untuk biayanya. Itu juga dibantu dengan kita, seperti itu. Kalau misalkan harga gabah sedang menurun, terus misalkan untuk pembelian pupuk naik, terus untuk harga upah naik, seperti itu. Jadi lumayan berisiko juga, belum juga untuk penanggulangan hama dan sebagainya. Untuk yang tadi Bapak sebutkan, kalau misalkan mungkin harga gabah turun gitu Pak, ya, untuk mencegahnya apakah Bapak mempunyai usaha lain atau hanya di bidang
padi ini? Nah, yang jadi kendala itu kita, khususnya saya tidak punya sampingan, jadi khususnya bertani padi. Sehingga kalau misalkan harga gabah turun ya mau tidak mau, jadi kita tidak punya sampingan lain. Makanya ya paling juga untuk meminimalisir kita bagaimana caranya mengurangi tenaga kerja. Jadi kadang kita dikerjain sendiri seperti mengupas rumput dan sebagainya. Jadi kita kadang dilakukan sendiri seperti itu. Berarti untuk mengatasi kenaikan biaya upah tenaga kerja mungkin dikerjakan sendiri gitu Pak? Betul. Untuk selanjutnya Pak, untuk penjualan gabah mungkin ya Ya, ke pengepul, apakah ada keterlambatan pembayaran atau bagaimana Pak? kalau misalkan untuk penjualan gabah ke pengepul, ada juga misalkan pengepul yang ngambil dulu, setelah dijual mereka baru membayar. Ada yang seperti itu. Tapi kami juga karena kebutuhan yang mendesak lah, khususnya mendesak karena mau dipakai lagi mungkin ke sawah untuk biaya pertanian. Jadi kami pilih-pilih juga gitu bagaimana caranya kita menjual ke pengepul itu yang langsung kontan. Seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, langkah apa yang Bapak lakukan mungkin untuk keuangan usaha yang Bapak kelola tetap aman? Untuk misalkan seperti itu ya kita lebih meminimalisirnya seperti tadi, kita yang ringan-ringannya kita kerjakan sendiri, tidak selalu memakai tenaga kerja, karena dengan biaya upahnya ya lumayan tinggi juga sih kalau sekarang, lumayan tinggi. Jadi kita yang ringan-ringan dikerjakan sendiri untuk meminimalisir pengeluaran. Terus juga kita bagaimana caranya misalkan dari setiap panen kita peluangnya lumayan untung lah, minimal seperti itu. Terus menanggulangi hama dan sebagainya. Untuk selanjutnya Pak, untuk masalah utama yang sering terjadi dalam proses tanam hingga panen itu apa Pak? Kebanyakan itu ya yang namanya pertanian tidak akan jauh ya dengan yang namanya hama seperti itu, dengan yang namanya hama. Kendala yang jadi kendalanya di hama, jadi kita itu seperti ada hamanya itu yang di sini itu banyak tikus di sini banyaknya. Jadi tikus itu bersarang di pematang sawahnya bersarang. Jadi kita itu lebih menanggulangi di sana. Karena terus misalkan kalau untuk burung pipit musim sekarang mungkin udah agak jarang ya, untuk burung pipit. Tapi lebih ke tikus sekarang tuh tikus. Jadi hama tikus mungkin yang sering merusak Betul, tanaman ya Pak? betul. Soalnya dari pas penanaman sampai 1 bulan lah. Nah itu hama tikus tuh lebih banyak hama tikus tuh. Karena mungkin umbut-umbut yang mudanya mungkin manis lah mungkin kalau tadi. Seperti itu sih. Untuk ini Pak, ini kan mungkin padinya irigasi ya Pak? Betul. Untuk pertanyaannya, apakah air irigasi ini cukup untuk sawah atau ada kendala lain gitu Pak? Kalau untuk irigasi alhamdulillah di sini alhamdulillah cukup sih untuk irigasi. Soalnya di sini juga udah berapa lahannya luas juga, jadi alhamdulillah terairi sih kalau untuk irigasi. Karena di sini kan 1 tahun itu bisa 3 kali panen, makanya perairan di sini alhamdulillah cukup lah. Tapi kalau misalkan musim hujan ya mungkin ada seperti longsor sedikit-sedikit. Jadi kita harus lebih rajin menyusuri parit-paritnya. Untuk selanjutnya mungkin Pak, pemerintah juga kan mengambil kebijakannya dalam pertanian. Apakah perubahan atau aturan kebijakan pemerintah mengaruhi usaha yang Bapak kelola? Untuk misalkan dari peraturan pemerintah yang saya rasakan kebijakannya sih ya lumayan juga sih. Misalkan dari seharusnya yang saya
yang petani mungkin harapkan ya petani padi. Bagaimana caranya misalkan pemerintah itu bisa menampung hasil tani gitu ya, hasil tani para petani padi khususnya bisa menampung. Jadi bagaimana caranya jangan selalu impor dari luar negeri, jadinya harga petani dari petani itu harga gabah itu murah gitu, maka karena banyaknya impor yang diimpor banyak, jadi ke petani juga berkendala, sangat berkendala seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana mungkin pengaruh kualitas benih atau pupuk terhadap hasil panen untuk usaha Bapak gitu Pak? Untuk cara Iya, yang menghindari yang palsu itu bagaimana Pak? untuk menghindari, jadi kita mempunyai apa ya, kalau bukan supplier ya di sana, jadi kita kerjasama dengan instansi terkait seperti dinas pertanian, khususnya dinas pertanian. Jadi kita mengambilnya dari sana varietas unggul lah, varietas unggul. Jadi kita untuk menghindari bibit-bibit palsu, jadi kita langsung meminta dan bekerja sama dengan instansi terkait itu. Kayak mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan terkait Ya. mungkin usaha yang Bapak kelola. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, mungkin terima kasih juga telah membantu saya dalam mengerjakan Ya, tugas ini. sama-sama. Mudah-mudahan usaha yang Bapak kelola semakin berkembang dan maju. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa bertemu lagi Pak. Amin. Oke, baik, itu saja mungkin wawancara saya dengan salah satu petani padi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.